Oke, silakan dimulai. Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Baik ya. Oke, hari ini berarti kelompok 7 ya. Kelompok Ya, 7 akan presentasikan terkait prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Oke, silakan untuk kelompok 7 untuk presentasi. Maaf Kak, udah ada gambarnya belum? Udah Udah. ada gambarnya. Ya warna pink ada pitanya sama gelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan presentasi mata kuliah PPKN. Perkenalkan, saya Irma Rosdiana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Juga ada teman-teman saya yang bernama dan juga bertugas sebagai untuk teman-teman silakan perkenalkan yang presentasi. Boleh. Oke, lanjut langsung ke acara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 7 dengan judul Prinsip Demokrasi dan Keadilan Sosial. Untuk mempersingkat waktu, saya buka presentasinya kepada teman-teman pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Suara aku ada nggak, teman-teman? Ada. Ada yang bilang nggak ada suara. Maaf ya, Kak, bentar. Belum bisa masuk temannya yang membaca materi 1. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sundi. Saya di sini dari pemateri buku yang judul Demokrasi Keadilan Sosial. Demokrasi yang merupakan penting yang jeda kehidupan negara dan bernegara Indonesia. Demokrasi menjadi ruang istimewa negara untuk berdiskusi dalam proses mengambil keputusan baik langsung maupun melalui untuk keadilan sosial akan pemerintahan serta kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat adil kendali
Pancasila. Ya. Untuk pemimpin dan merupakan demokratis tak biasa. Kedua, mengetahui kekaitan demokrasi yang dilaksanakan dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengadili pendapat pada demokrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk menginstitusikan barat urusan dari selalu demokrasi dari relasi di Indonesia. Pengertian demokrasi adalah sikap memadai yang berkuasa tertinggi kepada rakyat demokrasi berakal sebagai naik demokrasi rakyat dan atau rakyat berada kekuasaan pemerintah dan demikian demokrasi politik sebagai pemerintah rakyat untuk rakyat. Ada sosial adalah supaya berkembang mendapatkan hak kesehatan yang sama dalam bagi kehidupan ekonomi, pendidikan, hukum, dan kesejahteraan. Siap menekan pihak peralatan hasil pembangunan tetap makam yang adil sebagainya diskriminasi. Selanjutnya kedua akan dicatat oleh di Baik, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, persamaan hak. Ketiga, kebebasan berpendapat. Keempat, supremasi hukum. Kelima, perlindungan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan umum yang bebas dan adil. Ketujuh, keterbukaan dan transparansi pemerintah. Kedelapan, tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Kesembilan, musyawarah untuk mufakat. Kesepuluh, peradilan yang merdeka. Dan di sini ada hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial. Demokrasi dan keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan sistem pemerintah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Sementara itu, keadilan sosial menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, demokrasi dan keadilan sosial saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa keadilan sosial akan menimbulkan ketimpangan. Sedangkan keadilan sosial tanpa demokrasi akan kehilangan dasar kebebasan dan partisipasi rakyat. Penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, persamaan hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Keempat, tegaknya hukum dan keadilan. Kelima, pemilu yang bebas dan jujur. Keenam, perlindungan hak asasi manusia. Ketujuh, pemerintah hak yang transparan dan bertanggung jawab. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Kedua, ketimpangan pendidikan. Ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, kurangnya kesempatan kerja. Kelima, ketidakmerataan pembangunan daerah. Keenam, diskriminasi sosial dan hukum.
Dewi ada suaranya. Dok, Bapak mau dan dari sosial ada dua tokoh positif dan yang dalam positif. Yang pertama adalah pemerintah yang sekarang dan yang kedua terjadinya keasemania, ketiga meningkatnya partisipasi masyarakat, yang pemeran kegiatan, yang kelima terjadinya sosial politik, yang keempat meningkatnya kesadaran hukum tanggung jawab budaya negara. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama penyalahgunaan beban, yang kedua minat dengan kelompok tertentu, yang ketiga proses pengambilan keputusan lambat, yang keempat beratnya berpeluang korupsi, yang lima kesenangan pelanggaran keadaan sosial, yang enam kurangnya sadar masyarakat dan pengelola demokratis. Punya isi demokrasi dan keadilan sosial. Yang pertama diri politik, melalui penegakan politik masyarakat dari pemahaman dan kewajiban sebagai warga negara. Pentingnya partisipasi dalam sistem serta kesadaran untuk menegakkan keadilan dan harga perbedaan. Yang kedua, pemetaan ekonomi, lalu pemeran ekonomi ya pergerakan negara memiliki sebenarnya yang sama untuk memperoleh kesejahteraan upaya kerjaan antara kaya dan miskin. Yang tiga, negara hukum dalam negara demokrasi sebagai alat untuk memimpin kedua melindungi hak warga negara serta tegakkan aturan berlaku tanpa bulu. Yang terakhir adalah simpul di demokrasi menjadi kebebasan rakyat berpartisipasi dengan dalam sosial mesti kecil demokrasi di masyarakat untuk mewujudkan dilakukan kesetaraan sama penegakan hukum dan pemetaan kesetaraan pemerintah dan masyarakat bersama nilai demokrasi tidak salah gunakan pendidikan moral politik berkat sudah mengambil keadaan sosial bagi kehidupan demokratis Indonesia. Terima kasih untuk materi yang telah membacakan materi presentasi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan mengacungkan tangan atau menyebutkan nama terlebih dahulu. Empat pertanyaan ya, tulisnya di komentar. Oke. Maksimal 4 pertanyaan. Pertanyaan tulis di kolom komentar.
Izin menjawab pertanyaan dari Dara. Kan pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kasus korupsi dalam sistem demokrasi dan bagaimana dampak terhadap keadilan sosial? Cara mengatasi korupsi dalam sistem demokrasi memerlukan pendekatan komprehensif yang berfokus pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta melibatkan penguatan lembaga yang partisipasi publik. Dampak korupsi terhadap keadilan sosial sangat merusak karena memperdalam ketimpangan dan menggerus kepercayaan publik. Dampaknya itu meningkatkan ketimpangan pendapatan, mahalnya layanan publik, menurunkan kualitas sarana dan prasarana, menghancurkan kepercayaan publik, dan imunitas dan ketidakadilan hukum. Apakah dimengerti, Dara, atau kurang dimengerti? Paham, makasih Kak Bila. Iya, sama-sama. Baik, aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Anggi. Pertanyaannya, demokrasi apa yang paling cocok untuk di Indonesia? Jawabannya, demokrasi Pancasila, karena sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya, seperti mengutamakan musyawarah untuk mufakat kekeluargaan dan keadilan sosial. Gimana jawabannya, Kak Anggi? Apakah cukup? Cukup, Manda, cukup. Terima kasih ya.
Selanjutnya menjawab dari Hana. Ya, Pertanyaannya kan, bagaimana prinsip rasial diterapkan dalam demokrasi Pancasila? iya. Jawabannya, menjadi tujuan akhir di pelaksanaan arti demokrasi tidak tentang kebebasan berpendapat atau pemilihan umum, tetapi juga bagaimana hasilnya dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila ada 5, yaitu yang pertama, pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, supremasi hukum dan penegakan keadilan. Yang keempat, partisipasi rakyat dalam pembangunan. Yang kelima, gotong royong dan solidaritas sosial. Kesimpulannya adalah keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila diwujudkan melalui pemerataan hak, musyawarah, penegakan hukum yang adil, partisipasi rakyat, serta semangat gotong royong. Dengan cara ini, demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan kemanusiaan yang berkelanjutan. Apakah cukup? Cukup. Makasih. Makasih, Minum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan siapa ini? Kak Kaisa. Patah-patah enggak? Enggak. Pertanyaannya, bagaimana penerapan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Itu Iya. dilakukan dengan berperilaku adil, menghormati hak orang lain, dan membantu sesama tanpa membedakan latar belakang. Contohnya adalah tidak memilih-milih teman, membagi pekerjaan rumah tangga secara adil, dan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah atau diskusi. Paham. Gimana Kak Kaisa? Cukup. Cukup. Makasih ya.
Kesimpulannya yaitu demokrasi menjamin kebebasan rakyat dalam berpartisipasi, sedangkan keadilan sosial memastikan hasil demokrasi dinikmati secara merata. Untuk mewujudkannya diperlukan kesadaran bersama, penegakan hukum, dan pemerataan kesejahteraan. Saran, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menjaga nilai-nilai demokrasi agar tidak disalahgunakan. Pendidikan moral dan politik perlu diperkuat agar generasi muda memahami pentingnya keadilan sosial sebagai dasar kehidupan demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab tadi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalinya kemana? Nggak ada kali ya? Mewakili kita. Ada, tapi Ada. Kak, presentasinya udah selesai. udah tinggal si Anissa jalan-jalan mulu loh. 2-3 bulan itu uang. Makanya jalan-jalan wae. Nisa, Semua. kamu kemana Nisa? Bisa lagi banyak uang ya jalan-jalan wae. Traktir atuh. Amin gitu, amin gitu. Lagi Setelin tak bola balik. Nah. duduk beko. Masuk YouTube-nya itu, Sakia. Kasih aku tahu wae ini Zoom.
Sudah selesai presentasinya? Sudah. Oke, teman-teman langsung ditutup aja ya. Sekarang kakak ada akreditasi. Teman bisa lanjut belajar kembali ya. Nanti kita akan bahas, persiapkan ya untuk kuis. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas terkait materi ini, demokrasi. Sekaligus teman-teman pelajari tentang materi-materi kedua ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat